Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dari kita yang ikut merayakan kemeriahan Natal atau sekedar mengucapkan selamat Natal. Tapi, pernahkah kamu mikir dari mana sebenarnya semua tradisi ini berasal? Cerita di balik Santa Claus dan pohon Natal ternyata jauh lebih kelam dari yang kita bayangkan. Ini bukanlah kisah tentang hadiah dan kedamaian, melainkan kisah tentang pertumpahan darah, kepercayaan kuno yang sesat, dan bagaimana sebuah perayaan bisa menipu jutaan manusia. Mari kita bongkar satu persatu. Siapakah Santa Claus sebenarnya? Santa Claus yang digambarkan sebagai kakek lucu berjubah merah, berjenggot putih, dan suka memberi hadiah itu ternyata hanyalah kedok. Wujud aslinya jauh dari yang kita bayangkan. Nama aslinya adalah Nicholas, seorang pendeta yang hidup ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Pada masanya, umat Nasrani terpecah menjadi dua golongan besar. Kaum Muhawidin, Unitarian, mereka adalah pengikut seorang pendeta bernama Arius. Mereka meyakini bahwa Tuhan itu Maha Esa, tidak punya anak, dan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus hanyalah seorang manusia dari utusan Tuhan, sama seperti nabi-nabi lainnya. Kaum Trinitas, mereka meyakini bahwa Tuhan memiliki anak, yaitu Nabi Isa alaihissalam, dan keduanya adalah bagian dari Tuhan yang patut disembah. Nicholas adalah penentang keras ajaran Arius. Ia sangat benci dengan orang-orang yang meyakini Tuhan itu Esa. Puncak perselisihan ini terjadi dalam sebuah pertemuan besar para pendeta di tahun 325 Masehi, ketika Arius dengan lantang mempertahankan keyakinannya bahwa Tuhan itu satu dan tidak beranak. Nicholas tidak bisa menahan amarahnya. Ia maju dan menampar Arius di depan semua orang. Dalam pertemuan ini, kelompok Arius kalah. Keyakinan bahwa Tuhan punya anak ditetapkan sebagai ajaran resmi. Arius dan pengikutnya diusir, diburu, dan dibunuh. Sejarah mereka dihapus dan keyakinan mereka dianggap sesat. Nicholas, karena kebenciannya pada ajaran Tauhid, justru dianggap menjadi orang suci atau santos. Dari nama Santo Nicholas inilah muncul sebutan Santa Claus. Jadi, sosok yang hari ini dihormati dan dicintai anak-anak sebenarnya adalah tokoh yang ikut adil dalam mengumpas orang-orang yang bertauhid. Lalu, kenapa tanggal 25 Desember? Awalnya, tidak ada yang tahu pasti kapan Nabi Isa alaihissalam lahir. Tanggal 25 Desember dipilih bukan karena alasan sejarah, melainkan untuk menyaingi perayaan besar kaum penyembah berhala Romawi. Setiap tanggal 25 Desember, bangsa Romawi kuno merayakan hari lahir dewa matahari mereka. Agar ajaran baru ini mudah diterima, para pemimpin gereja saat itu menggabungkan perayaan panggan ini dengan perayaan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jadilah 25 Desember dirayakan sebagai hari Natal, sebuah kompromi antara keyakinan baru dan tradisi penyembahan berhala. Mari kita bicara tentang pohon Natal. Kisah pohon Natal bahkan lebih mengerikan. Jauh sebelum Masehi, ada kaum penyembah berhala yang disebut dalam Al-Quran. Mereka menyembah sebuah pohon pinus besar karena pohon itu selalu hijau sepanjang tahun. Setan kemudian menipu mereka dengan mengeluarkan suara dari dalam pohon itu, mengaku sebagai Tuhan mereka. Sejak saat itu, mereka mulai memberikan sesajen dan menyembah pohon tersebut hingga akhirnya Allah membinasakan mereka. Ribuan tahun kemudian, di Jerman, tradisi panggan ini hidup kembali. Suku-suku di sana menyembah pohon dari hutan. Mereka percaya pada dewa petir dan dewa hutan bernama Thor. Setiap tahun, untuk menenangkan dewa ini, mereka mengorbankan seorang anak manusia di bawah sebuah pohon besar. Ketika para penyebar agama Kristen datang, mereka tidak menghapus tradisi ini sepenuhnya. Mereka hanya melarang pengorbanan manusia. Pohonnya tetap ada, tapi diberi hiasan baru seperti bintang di pucuknya untuk melambangkan bintang yang menuntun orang-orang Majus. Tradisi inilah yang kemudian menyebar ke Inggris melalui Ratu Victoria, lalu ke seluruh dunia. Pohon yang dulunya menjadi saksi bisu penyembahan berhala dan pengorbanan anak manusia, kini berdiri manis di rumah-rumah. Bahkan, sebagian umat Islam pun ikut meletakkannya. Coba perhatikan baik-baik, sosok Santa Claus modern digambarkan terbang di langit dengan kereta yang ditarik oleh rusa. Ini sangat mirip dengan gambaran dewa petir Thor dalam mitologi kuno. Jadi, Natal yang kita lihat hari ini adalah campuran dari banyak hal. Sosok pembenci tauhid yang dijadikan orang suci, hari raya, penyembahan matahari, dan ritual pohon yang berakar dari pengorbanan manusia. Semuanya dibungkus dengan indah agar terlihat menyenangkan.
Setelah mengetahui sejarah ini, pertanyaannya, masihkah kita menganggap perayaan itu sekedar seru-seruan biasa? Ataukah tanpa sadar kita sedang ikut melestarikan jejak panjang kesyirikan dan kebohongan? Pilihan ada di tangan kita. Wallahu a'lam bishawab.